Nah, hari ini acara kita adalah pembukaan yang akan dilakukan oleh Bapak Ricardo Pardede sebagai chairman daripada grup LSPMR, LSPGRC maupun GRC Manajemen dan RAP. Kemudian nanti selanjutnya akan dibawakan materi pada hari pertama oleh Pak Brata, di mana beliau akan menyampaikan recognizing corporate risk governance and risk management pada sesi pagi, dan pada sesi siang beliau akan memberikan integrated strategy for creating values and protecting values. Kemudian kalau untuk besok Pak Jerry akan memberikan materi more detail in the dynamics of corporate strategy, business strategy and functional strategy, more deep analysis in business risk and strategic risk in the context of disruption in the era of Industry 4.0. Dan siang hari beliau akan memberikan aligning GRC and organization strategy for achieving sustainable enhanced performance. Sebelum kita mulai, saya berkewajiban untuk memberikan sedikit safety briefing kepada Bapak dan Ibu yang ada di hotel. Jadi Bapak dan Ibu kalau membutuhkan restroom ada di sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu keluar kemudian sebelah kanan. Tangga darurat juga ada keluar kemudian sebelah kanan. Dan musola ada di lantai L ya, di turun di lobi. Nanti makan siang Bapak dan Ibu bisa turun ke lobi, kemudian kanan lurus aja nanti ketemu resto untuk makan siang kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita mulai, waktu akan kita serahkan kepada Pak Ricardo Pardede atau biasa kita panggilnya Pak Aldo, akan memberi sedikit speech untuk pembukaan webinar kita. Beliau tidak hadir di hotel ini, tetapi beliau akan memberikan by Zoom. Kami persilahkan Pak Aldo, monggo Pak Aldo. Ya, terima kasih Bu Asi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang hadir di kegiatan di Bandung, di Hotel Swiss Bell. Kebetulan saya berhalangan karena masih banyak kegiatan yang lain, jadi saya diminta untuk membuka melalui Zoom saja katanya online. Oke, kalau teman-teman sebagian sudah mengenal saya barangkali sebagai founder LSP Manajemen Risiko, tetapi hari ini saya dalam kapasitas sebagai ketua dari LSP GRC gitu Pak ya. Apa itu LSP GRC? LSP GRC itu sama sertifikasi seperti LSP Manajemen Risiko, cuman yang disertifikasi ada 4 bidang ya, yaitu fraud ya, lalu corporate finance, ESG dan human capital ya. Jadi sedikit berbeda tapi tetap dalam organisasi yang saya pandu ya. Topik hari ini sungguh menarik Bapak Ibu ya, dan itu juga bisa mensupport Bapak Ibu di dalam memperoleh video bagi yang alumni LSP Manajemen Risiko ya. Saya tidak hafal satu persatu alumni saya ya, karena sudah hampir 11.000 orang alumni LSP Manajemen Risiko ya. Kalau LSP GRC 2 tahun, LSP Manajemen Risiko barangkali rasanya ya sudah 14 tahun rasanya gitu ya. Saya tidak akan berlama-lama ya. Topik ini penting sekali bagi Bapak Ibu ya. Bagaimana kita merancang strategi dengan disupport oleh informasi dari risk management ya. Bagaimana strategi kita ya, strategi kita di dalam mencapai achieving target daripada organisasi ya, target kinerja ya, target daripada pertumbuhan berkesinambungan ya. Bagaimana kita merancang strategi yang bisa risk based ya, disupport ya oleh bahasa gampangnya apa, disupport oleh register risiko gitu Pak ya. Gitu. Bagaimana manajemen risiko mempunyai peranan penting di sini ya, sehingga harapan dari ultimate dari penerapan manajemen risiko yaitu value creation itu bisa tercapai Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini, sungguh luar biasa. Saya dilaporin ada 140 orang yang bergabung ya dalam kegiatan ini ya.
memang harusnya begitu gitu ya, karena ini untuk kebaikan kita bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Kebaikan Bapak Ibu sendiri harus mengupdate kompetensi ya dalam rangka perpanjangan nanti sertifikasinya ya. Dan juga untuk teman-teman yang bukan alumni, saya welcoming ya di sini ya. Tentunya kita membuka ya grup kami ya, RAP Group selalu membuka diri untuk sharing, berdiskusi ya, bersama-sama mengembangkan manajemen risiko bagi siapapun teman-teman yang ingin bergabung ya. Harapan saya kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu ya, pulang dari Bandung, setelah mengikuti Zoom seminar ini selama 2 hari, bisa mempraktekkan ya di dalam pekerjaan sehari-hari di organisasi, karena memang biasanya selalu saya sampaikan ke manajemen JRC maupun RAP supaya ketika memberikan seminar maupun workshop implemented ya, bisa di copy paste, bisa dipakai gitu Bapak Ibu ya. Baik, saya nggak akan lama-lama ya Bapak Ibu ya, selamat mengikuti kegiatan ini ya. Terima kasih banyak ya sudah bersama kami ya untuk 2 hari ini ya. Salam buat teman-teman yang ada di Bandung ya, salam hormat saya juga untuk para alumni yang mengikuti kegiatan melalui Zoom online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldo. Jadi mungkin sedikit informasi untuk Bapak dan Ibu, kita ini dalam satu grup ada RAP, kemudian GRC Management, kemudian LSP MR dan LSP GRC Management, di mana tadi Pak Aldo sudah katakan bahwa kalau di LSP MR khusus mengenai manajemen risiko, tetapi kalau di LSP GRC Management kita ada beberapa skema finance, human capital, kemudian anti fraud, dan satu lagi adalah apa tadi ini manajemen risiko juga, tetapi basisnya yang 31.000. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai nanti yang di hotel kita akan break jam 10.30 sampai 10.45, kemudian kita mulai lagi pada jam 1 sampai jam 4. Nah, saya akan tawarkan kepada Bapak dan Ibu yang di sini, mungkin kita bisa selesai lebih cepat, kira-kira jam 3:30, tetapi breaknya nanti Bapak dan Ibu yang di hotel silahkan mengambil break, kemudian bawa ke dalam nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi saya kasihan dengan Bapak dan Ibu yang di Indonesia Tengah atau Timur supaya nggak terlalu sore untuk sholat asar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu sedikit kurikulum daripada Bapak Insinyur Brata. Saya manggilnya Pak Brata aja ya Pak ya, supaya beliau lulus dari ITB jurusan Teknik Elektro dan Telekomunikasi, kemudian MBA dari Newport University. Pengalaman beliau sudah luar biasa banyak, yaitu beliau mulai dari Field Engineering di Schlumberger, kemudian manajer di IBM, Presiden Direktur di Indosat IM2, Presiden Komisaris di PT Pos Indonesia, Dekan di Bakri School of Management, dan sekarang beliau adalah Founder and Managing Director di Zero Fee Indonesia. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan Pak Brata untuk memberikan materinya. Kita berikan aplaus dulu yang meriah kepada Pak Brata, silakan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ya Pak ya. Yes. Tapi saya akan membagi supaya adil, jadi Bapak yang di hotel maupun yang di Zoom, silahkan. Monggo Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat. Bapak Ibu sekalian, kita pagi hari ini sampai dengan sore insya Allah akan membahas aspek yang sangat esensial. Jadi banyak sekali kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang gagal dan sebagian perusahaan yang berhasil, khususnya bagaimana menghadapi kondisi yang semakin volatile. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tadi sudah diperkenalkan, jadi saya terus saja. Nah, seperti Kodak itu sangat menguasai ya tahun 60-an, 70-an. Dan gagalnya Kodak itu antara lain karena dia kalah dengan digital. Padahal
digital, teknologi digital itu justru ditemukan oleh insinyur dari Kodak. Dan kesalahannya di mana? Kesalahannya ada di jajaran pimpinannya yang paradigmanya tidak sama. Paradigma, kita bicara paradigma. Dan saat ini terjadi perubahan paradigma yang sangat signifikan dengan adanya teknologi. Ya, besok Pak Jerry akan bahas mengenai teknologi disruption. Ini adalah merupakan suatu perubahan paradigma yang besar. Belum lagi nanti para millennials yang sudah semakin menguasai, sekarang sudah sekitar 50-60%. Ini akan benar-benar merubah paradigma kita. Beberapa perusahaan ini memiliki mix antara generasi baby boomers, generasi X, Y, bahkan millennials. Ini juga menjadi suatu tantangan. Peserta baik saat ini adalah mayoritas asuransi. Dan apa yang kita bahas pada hari ini dan besok, itu sebetulnya bermanfaat untuk perusahaan dan juga untuk klien Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari memahami bagaimana risk, aspek risk. Hal yang sangat disayangkan adalah, kenapa goyang-goyang ya? Ini ya. Hal yang sangat disayangkan adalah bahwa banyak sekali yang tidak menghiraukan atau kemudian mengabaikan aspek risiko. Pada faktanya ya, ini adalah dari hasil pengamatan saya. Jajaran pimpinan ataupun manajer ke bawah itu paham dengan risiko, paham. Namun banyak sekali yang mengabaikan. Ya, kita melihat sekarang seperti Kodak dan beberapa ini khusus ini adalah kejadian di mana sebelum Covid. Beberapa hal lagi kita lihat seperti Border ya. Ini adalah perusahaan besar sekali. Sekarang sudah nggak kedengaran kan? Itu juga dia bangkrut. Toys R Us dulu ada ya sampai dengan tahun berapa itu 90-an masih ada, tapi setelah itu hilang. Dan dia kesalahannya adalah dia benar-benar hanya mengandalkan ke Amazon waktu itu. Dia tidak kemudian meng-create teknologinya sendiri sehingga biayanya sangat besar. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak dilakukan secara strategik dilakukan. JCPenney ini juga retail. Dan sekarang kita melihat retail semakin banyak yang rontok, tapi ini JCPenney rontok sudah sejak lama. Ini menunjukkan bahwa apa yang tidak berhasil untuk melihat potensi yang ada dan melakukan tindakan, itu akan tergelincir dalam kebangkrutan. Ya. Kita lihat di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut akibat COVID. Nah ini kalau kita melihat ya, perusahaan-perusahaan besar semua nih, Zara, Hermes, Patek, Philips, segala macam. Kenapa? Ini perusahaan Amerika kan yang notabene orang Amerika gudangnya ilmu manajemen ya. Tapi kenapa justru bangkrut? Nah ini dilanggar, banyak pelanggaran. Ini salah satu contohnya. Bahwa salah satu prinsip dasar untuk kita setiap korporasi, ini Bapak Ibu saya kira sudah paham bahwa secara cash harus sudah siap untuk 6 bulan operation bila terjadi hal-hal tertentu. Ya kan? Kita sering dengar begitu. 6 bulan sebetulnya tidak cukup waktu, tapi 6 bulan. Tapi 6 bulan untuk perusahaan besar, ini adalah membutuhkan liquid yang besar. Nah, bukan mereka nggak punya likuiditas untuk 6 bulan operasional. Namun, kalau seorang pimpinan melihat liquid uang nganggur di bank, yang jumlahnya 6 bulan operation, ini kadang-kadang terpancing untuk memanfaatkan likuiditas itu ya kan. Nah apa yang terjadi? Ini beberapa ini begitu bangkrutnya tahun 2020 sekitar bulan April Mei, jadi baru 2-3 bulan COVID. Ya, dia sudah tidak kuat karena tidak ada likuiditas. Oh ya saya ada asetnya tidak berkurang, nambah, tapi sifatnya tidak liquid. Untuk dilikuidkan dalam situasi yang seperti COVID, tahu sendiri, harganya mungkin 50%-nya. Ya. Nah, jadi
Seperti Bapak Ibu sini di asuransi juga. Bagaimana melihat hal-hal ini di klien Bapak Ibu? Bagaimana prudent management yang diterapkan? Apakah sudah prudent? Nah, ini yang harus menjadi suatu perhatian kita semua. Ya, ini banyak lagi ya. Saya tidak menjabarkan semuanya. Jadi pada intinya adalah benar-benar kita saat ini sampai dengan seterusnya business volatility ini sangat tinggi. Jadi intinya kita benar-benar harus alert dan prudent. Prudent arti letternya adalah kehati-hatian. Kehati-hatian itu adalah equal dengan bagaimana kita managing risk. Nah, kalau kita bicara judul pada hari ini adalah integrating strategy dan risk management, artinya itu apa tuh? Artinya apa? Mungkin Pak Suwarman bisa memberikan gambaran. Apa sih topik yang akan kita bahas integrating ini? Kira-kira apa? Enggak, gambaran aja. Oh, pas. Gimana Pak? Bapak mungkin mau sampaikan. Apa topik diskusi kita hari ini? Ya, membuat strategi untuk mengantisipasi risiko, tapi secara terintegrasi dari semua lini sektor bisnis kita. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita bicara integrating, kita dibilang risiko itu adalah yang disebut upside dan downside risk. Upside risk dan downside risk. Jadi seringkali kita selalu mengkonotasikan risk management itu adalah hanya downside risk. Ya. Downside risk itu adalah semua hal-hal yang katakanlah mengancam. Atau yang kalau dalam internal kita equal dengan apa? Kelemahan. Nah, padahal yang justru yang paling berat itu adalah yang upside risk. Apa artinya upside risk? Ya? Peluang, yes, excellent. Justru peluang itu seringkali kita menanggapinya itu tidak tepat. Artinya, apakah kita kurang berani untuk memanfaatkan peluang atau bahkan terlalu berani? Nah, ini justru besar sekali risikonya. Apakah jadi banyak sekali tidak sedikit perusahaan yang jatuh, runtuh karena dia terlalu eksesif, terlalu berani melakukan investasi. Terlalu besar tanpa prudent dan dia kurang mungkin membaca market segala macam. Atau perusahaan yang kurang berani untuk memanfaatkan peluang. Tergantung dari risk appetite-nya. Nah, ini hal yang tidak mudah. Secara teori, risk management itu mudah dimengerti, tidak sulit untuk dimengerti. Namun pada prakteknya membutuhkan apa? Judgment. Membutuhkan pemahaman yang luas. Ya. Jadi bisnis ini boleh dibilang suatu hal yang kita bilang kejam lah ya. Karena apa? Yaitu bisa hilang. Ya. Di sini masih ada yang pakai BlackBerry? Gak ada lagi ya. Nah, di situ bagaimana BlackBerry itu hilang? Padahal dia menguasai pasar selama berapa? 3 tahunan sekitar kita. Nah, kenapa BlackBerry hilang? Menurut Bapak kenapa? Pak Eko ada gambaran kenapa BlackBerry kemudian bisa kalah gitu? Kurang inovatif. Kurang antisipatif terhadap kebutuhan pasar. Oke. Nah, kalau kita bicara itu normatif ya, dan itu betul jawabannya. Apakah BlackBerry tidak melakukan riset atau pengembangan? Pasti melakukan. Dana risetnya besar sekali. Nah, dia selalu creating values. Yang menyebabkan dia jatuh adalah apa? Dia tidak berhasil untuk protecting their values. Karena yang disebut protecting values ini adalah artinya dia kalah dengan kompetitor. Sama nanti terjadi pada kita semua. Kalau Bapak Ibu kalah dengan kompetitor Bapak Ibu, you will lose your market. Ya, intinya kan itu. Kita semua sudah paham di situ. Nah, mudah bagi kita menyampaikan itu. Tapi
seberapa jauh kita bisa melakukan protecting values. Apa itu protecting values? Ya kita akan bahas itu nanti siang. Ya. Tapi intinya adalah tidak cukup sekarang pada prakteknya ya. Banyak sekali orang yang kemudian membuat suatu strategic planning yang katanya strategik. Ya. Tapi menggunakan ekstrapolasi dari tahun sebelumnya. Itu sama sekali bukan strategik. Dan ini tidak tidak sedikit ya perusahaan yang saya amati bahwa perusahaan itu melakukan strategic planning, corporate strategic planning hanya dalam waktu kurang dari 3 hari. Dan itu dilakukan hanya oleh beberapa gelintir orang yang kemudian mengambil data-datanya hitungan-hitungannya berdasarkan ekstrapolasi saja. Nah, disinilah kesalahan kita. Banyak sekali perusahaan yang gagal di Indonesia yang karena tidak melakukan strategic planning. Dan menurut mereka itu adalah strategic planning. Kita melihat banyak perusahaan-perusahaan swasta bank misalkan yang sudah dijual ke asing. Ya, karena itu. Kita tahu ada jumlah berapa? 130-an BUMN ya. Itu berapa kontribusi dalam bentuk dividen dan pajak kepada pemerintah Indonesia? Berapa triliun tuh? 130. Ada yang mau guess berapa triliun kira-kira? 400 triliun. 40 triliun. Gak jauh Pak. Wah 60 triliun kaya kita Pak. 40 triliun. Itu sudah dividen pajak sekitar gitulah. Up and down. Hah? Dividen saja. Pajak berapa? Nggak sampai Pak. Hah? Pajak semua ya, dihitung PPN, kemudian PPH. Oke. Berapa kira-kira Pak? Ya oke. Kalau menurut data dari Menek BUMN ya, itu kalau Bapak coba ini, itu secara total itu nggak sampai 100 triliun. Pajak dan ini ya. Karena banyak sekali yang rugi. Rugi gimana mau bayar pajak? Coba perusahaan-perusahaan besar tuh pada rugi tuh. Garuda, PLN, kalau mereka rugi kan nggak bayar pajak, ya. Kecuali PPH lah dia bayar itu. Nah, sekarang kita lihat satu perusahaan seperti Samsung Electronics ya. Satu Samsung Electronics kontribusi dia ke pemerintah Korea itu 100 triliun lebih. Dia memang worldwide. Ya. Jadi kita bisa melihat di situ produktivitas yang sangat berbeda di perusahaan kita sama asing. Kita kaya secara natural, kelemahan kita adalah di manajemen. Ya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa pada intinya incorporate, jadi integrating strategic and risk management tadi adalah kita perlu incorporating upside dan downside risk ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bahwa tingkat risiko perusahaan paling buruk adalah bangkrut, right? Nah, sebelum bangkrut kita pasti ada indikator-indikatornya. Jadi kalau misalkan kita semua akan meninggalkan alam semesta kan, nah meninggalkan alam semesta itu ada indikatornya. Apakah sudah usia 90 tahun, ataukah ada sakit yang parah ya. Nah, kalau perusahaan apa indikatornya? Apa indikator perusahaan? Paling awal lagi. Cash flow negatif, yes. Wah, tapi cash flow negatif itu sudah parah tuh. Jadi kalau misalkan orang tuh sudah punya cancer, udah punya diabetes gitu ya, udah parah. Sebelum cash flow-nya negatif apa? Penjualan tidak tercapai target. Excellent. Ya. Jadi kita melihat apa? Sasaran bisnis tidak tercapai. Kinerja bisnis menurun. Cash flow-nya, financialnya sudah bleeding. Jadi kalau misalkan sasaran bisnis saja tidak tercapai, artinya apa? Jadi kalau suatu perusahaan, baik itu perusahaan Bapak Ibu atau klien Bapak Ibu, itu sasaran bisnisnya katakanlah lebih rendah dari
perkembangan industri, katakanlah industri tumbuh dengan 15%, tapi perusahaan tumbuh hanya 12%. Nah ini sudah indikator. Artinya 3% share itu hilang ke kompetitor. Ya, itu sudah indikator awal itu. Nah ini apalagi kemudian kinerja bisnisnya menurun. Tadi 12% itu kan masih naik tuh. Masih naik, hanya dia di bawah industri. Ini apalagi kalau kinerjanya menurun. Jadi penghasilan dari tahun berjalan lebih kecil dari tahun sebelumnya. Itu udah parah nih, sudah diabetes ini, sudah ada diabetes nih. Apalagi kemudian terus sampai dengan financial bleeding. Negara pun sekarang seperti Sri Lanka, Venezuela sudah bangkrut ya. Jadi sudah financial bleedingnya parah. Financial bleeding ini artinya tadi yang disampaikan cash flow-nya. Ya. Dan paling parah lagi kalau perusahaan meminjam uang untuk operasional. Ya, itu sudah parah. Ya, untuk operasional dan mereka untuk bayar gaji segala macamnya. Nah, ini kita melihat kalau dia pinjam uang untuk investasi, oke. Tapi kalau untuk kemudian operasional, nah kalau di perusahaan awal sih oke, ya pasti begitu. Tapi kalau sudah berlangsung, kemudian dipakai untuk bayar gaji, nah, di sini yang kita harus hati-hati. Sama saja dengan kalau misalkan negara berhutang untuk beli beras. Wah, ini sudah parah ini. Ya. Kalau negara berhutang untuk bangun tol, bangun waduk, bangun bandara, itu oke. Tapi kalau negara pinjam uang untuk beli beras, beli telur, ini sudah bahaya. Ya. Bagaimana? Menuju bangkrut ya. Nah, di sini yang kita harus benar-benar memahami ya aspek risiko ini secara mendalam. Ya. Nah, intinya adalah bahwa dalam kita mencapai sasaran risk management, apa sih sebetulnya sasarannya untuk risk management ini? Sasaran kita apa? Sasaran, kenapa kita harus risk management ini? Dari cerita saya ini tadi barusan, kesimpulannya apa? Ya Ibu, apa sih sasaran kita untuk mendalami risk management atau benar-benar belajar mengenai risk management? Ya, sustainable, excellent. Ya, kita semua harus sustainable. Ya, jadi tujuan kita adalah sustainable. Bagaimana kita mengadres tahun depan sampai dengan terus tumbuh. Ya, jadi untuk sustainable di sini apa yang kita harus sustainable sekarang? Oke, perusahaan harus sustainable. Ya. Kita sekarang untuk sustainable aja. Apa yang kita mesti key success factor-nya? Menurut Pak Milan apa? Yang ini? Apa yang membuat kita sustainable? Apa aspek yang paling penting untuk kita sustainable? Karena kita tujuan kita risk management adalah sustainable. Oke, value. Ya. Apa lagi? Kemudian prudent ya. Ya, jadi prudent prinsipalnya juga. Prudent, oke. Jadi kalau kita lihat tadi, kenapa BlackBerry tidak sustainable? Karena kita bicara tadi value-nya, ya, value-nya kalah dengan kompetitor, ya, dia tidak berhasil untuk melakukan protecting values. Jadi product and service values, dan faktor kedua adalah productivity. Kalau kita lihat tadi ya contoh BUMN segala macam itu artinya productivity. Productivity-nya kita rendah. Tahun 60-an itu Korea Selatan itu lebih miskin dari Indonesia. Meskipun ya hampir sama lah. Tahun 60-an.
karena dia baru perang. Tapi apa yang terjadi sekarang, sekian puluh tahun kemudian, dia berpuluh-puluh kali lipat dari kita. Artinya produktivitas, ya GDP-nya, saya bicara GDP, artinya produktivitas dari masyarakat Korea Selatan jauh di atas kita. Padahal pada dasarnya ya kita lebih kaya ya, secara natural. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada tanggapan, komentar, pertanyaan? Silakan kalau ada ya. Kita diskusi aja, ini bukan kuliah, ini Bapak Ibu.